Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Setia Prawira, yang kedua, Nurfa Ayunda, yang ketiga, Cynthia Salsabila, dan yang keempat, William Garcia, akan mempresentasikan tentang grup proyek assignment Sistem Informasi Akuntansi. Untuk penyampaian pertama dibacakan oleh Nurfa Ayunda. Pada Nurfa Ayu, disilakan. Baik, terima kasih Alvin. Baiklah, saya akan mempresentasikan pertanyaan yang pertama, yaitu siapkan pernyataan tujuan untuk sistem informasi akuntansi yang relevan dengan organisasi. Sistem informasi akuntansi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bisnis seperti mengumpulkan, menyimpan, dan mengubah data menjadi informasi yang berguna untuk memberikan pengendalian yang memadai untuk mengambil keputusan. Dalam perusahaan ini, sistem informasi akuntansi sangat berguna bagi perusahaan, diantaranya yang pertama, bisa memudahkan manajemen untuk mengelola dan memantau jalannya perusahaan. Hanya dalam satu komputer, baik itu kegiatan yang ada di lingkungan pusat Payakumbuh maupun pada kantor cabang distribusi lokal lainnya yang tersebar. Yang kedua, ada pada perusahaan bisa dengan mudah membantu manajemen untuk melihat data persediaan yang ada di perusahaan. Perusahaan juga bisa mengurangi persediaan dari 10 hari menjadi pasokan setiap harinya. Selain itu, perusahaan juga mengetahui vendor yang bekerja sama dalam pembelian dan pengiriman barang. Yang ketiga, yaitu membantu perusahaan untuk mengatur sistem bekerja peralatan yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya peralatan dihentikan setiap 15 jam untuk pembersihan dan pemeriksaan lebih lanjut. Inspektur perusahaan mencoba mendeteksi masalah pemrosesan dan memverifikasi kepatuhan terhadap standar kebersihan pemerintah. Yang keempat, perusahaan bisa menyimpan data sekunder dan data tersier. Yang kelima, komunikasi antara pusat Payakumbuh dan kantor distributor bisa diakomodasi pada mesin teletype dengan mainframe melalui modem multiplexing dan telepon. Yang keenam, manajemen bisa mengetahui data penjualan induk dan subpenjualan dengan akurat dengan adanya file transaksi yang disimpan tersebut. Yang ketujuh, perusahaan menggunakan aplikasi penetapan biaya proses standar sistem dengan menekankan daya tarik penetapan biaya standar karena produksi produk standar berkelanjutan. Standar per unit untuk setiap produk disimpan dalam file induk biaya standar. Yang delapan, pesanan penjualan dan lainnya dijalankan dengan program batch secara otomatis dengan memberikan nomor pesanan dan menulis catatan penjualan sehingga pencatatan untuk setiap pemesanan tercatat rapi dan terhindar dari human error. Pertanyaan kedua, menyiapkan bagan organisasi dan uraian tugas organisasi. Bagannya adapun seperti ini. Yang pertama itu presiden, wakil presiden operasi, wakil presiden pemasaran, wakil presiden keuangan, dewan direksi, dan ada manajer Payakumbuh kantor pusat, manajer pusat lokal distribusi. Tugas dalam organisasinya yaitu yang pertama itu presiden. Presiden adalah orang yang paling banyak memiliki kepemilikan saham dan mempunyai andil yang paling besar dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, direksi. Menentukan usaha, arah usaha, dan perkembangan usaha ke depannya. Yang ketiga, wakil presiden operasi. Membantu presiden dan dewan direksi untuk menghandle kegiatan operasi usaha yang dilakukan oleh Fizikola Company. Yang keempat, wakil presiden pemasaran. Wakil presiden pemasaran bertanggung jawab atas tersebar atau tidak produk yang diproduksi oleh Fizikola Company.
Selain itu, membantu Presiden dan Dewan Direksi untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh karyawan, baik itu pada kantor pusat maupun cabang. Selanjutnya, yang kelima ada Wakil Presiden Keuangan, menyusun laporan keuangan dan bertanggung jawab atas kondisi yang finansial bagi perusahaan. Selanjutnya ada manajer pertumbuhan terpusat yang bertugas untuk mengatur pembelian produksi, penjualan, dan pengiriman produk ke supplier dan konsumen. Selanjutnya ada manajer pusat distribusi lokal yang bertanggung jawab atas otonomi di area tanggung jawab lokal. Pertanyaan yang ketiga, siapkan daftar fasilitas komputer yang tersedia saat ini. Yang pertama itu komputer mainframe, komputer yang sistem operasinya untuk menyimpan dan mengakses data yang berguna melayani keseluruhan organisasi. Yang kedua, terminal interaktif, menyediakan entry data online dan pemeliharaan file. Yang ketiga, terminal printer sebagai konsol sistem. Yang keempat, hard disk drive 500 MB menyediakan penyimpanan data sekunder dan tersier. Yang kelima, hard disk eksternal menyediakan penyimpanan data sekunder dan tersier. Yang keenam, kabel sebagai tempat semua perangkat lunak. Yang ketujuh, mesin teletype, entry pekerjaan jarak jauh dan keluaran jarak jauh sangat terbatas. Sekian presentasi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya penyampaian akan disampaikan langsung oleh saya sendiri. Untuk pertanyaan keempat, yaitu siapkan diagram konteks dari sistem saat ini. Yang pertama itu dari produksi itu menanyakan transaksi laporan kebutuhan bahan laporan biaya produksi, lalu diberikan kepada sistem informasi akuntansi. Dari pembeli itu menerima barang dari produksi. Untuk penjual itu file pemesanan penjualan. Penjual itu menyiapkan file pesanan penjualan dan laporan pemuatan. Yang semua itu dari produksi, supir, dan pembeli. Penjual itu semua file yang disiapkan oleh masing-masing bidang itu dikumpulkan dalam satu batch dalam sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5, yaitu menyiapkan flowchart dari penjualan. Di penjualan itu customer itu langsung ke customer office itu menyiapkan orderan untuk lalu dari proses penyiapan orderan ini didapatkan 4 dokumen. Satu itu ke distributor SD dan filenya, lalu yang ketiga lagi itu dikumpulkan dalam satu tempat penyimpanan. Ya, salah satu dari customer order ini, file customer order ini dioper ke bagian produksi, lalu menyiapkan barang yang akan diproduksi oleh bidang produksi. Selanjutnya lalu dioper ke bagian gudang, dan terakhir itu ke dalam proses shipping. Dalam proses shipping ini bakal dikumpulkan lagi ke dalam ada yang dikumpulkan ke dalam salah satu batch penyimpanan data, lalu juga ada yang langsung diberikan kepada customer. Ya. Untuk pembelian itu ada 4 bagian. Ada 4 bagian dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama bagian gudang, yang kedua produksi, akuntansi, lalu yang terakhir yaitu ada dari manajer. Untuk dari gudang itu bagian produksi itu membuat susunan pembelian bahan baku, lalu itu bakal diserahkan ke gudang. Lalu dari gudang itu menyiapkan apa saja bahan baku yang digunakan, lalu setelah itu dari gudang itu diserahkan kepada bagian produksi apa saja bahan baku yang bakal
yang bisa digunakan gitu. Lalu setelah diproses, yaitu bagian produksi itu membuat laporan berapa direct labor sama itunya materialnya yang digunakan, direct material, direct labor sama overhead pabriknya gitu. Setelah itu tuh dihitung, lalu bagian produksi itu melaporkan laporan itu ke bagian akuntansi dan dilakukan penghitungan HPP gitu. Setelah terhitung laporan HPP, dari sana bisa membuat laporan laba rugi yang akan diserahkan dan dilihatkan oleh pihak manajer. Mungkin pertanyaan ke-6 selanjutnya. Pertanyaan kelima, pertanyaan kelima itu selanjutnya adalah workflow table. Yang tadi workflow chart, sekarang workflow table-nya. Untuk pelaku yang pertama, pelanggan. Pelanggan itu aktivitasnya melakukan transaksi permintaan pembelian. Pelaku penjualan aktivitasnya menerima permintaan pembelian, menyiapkan barang yang dipesan, dan mengirimkan barang ke bagian pengiriman. Lalu yang ketiga yaitu di bagian pengiriman. Dengan aktivitas melakukan pengiriman barang. Yang keempat ada pelanggan dengan menerima barang dan melakukan pembayaran. Yang kelima yaitu pengiriman dengan menerima uang dan membuat laporan harian sopir. Lalu pelaku yang keenam yaitu keuangan, aktivitasnya menerima uang serta laporan harian sopir, melakukan pengecekan dan juga membuat laporan akhir. Mungkin boleh next. Pelaku selanjutnya yaitu pada bagian gudang produksi. Aktivitasnya itu mengirim permintaan bahan baku ke vendor. Selanjutnya pembelian atau vendor itu menerima daftar permintaan bahan baku, menyiapkan bahan baku, dan juga mengirim bahan baku ke gudang produksi. Yang selanjutnya itu gudang produksi itu menerima bahan baku dan mengirim ke bagian produksi. Lalu dari pabrik produksi itu melakukan aktivitas berupa melakukan produksi. Pertanyaan yang keenam yaitu mengevaluasi sistem pengendalian internal yang ada. Dalam lingkungan pengendalian itu pada perusahaan FGBCS itu belum terdapat lingkungan pengendalian yang kuat dan memadai. Pemilik dari FGBCS ini harus menyadari pentingnya menciptakan lingkungan pengendalian yang positif. Lalu untuk aktivitas yang kedua yaitu aktivitas pengendalian. Perusahaan FGBCS ini telah membuat desain dokumen yang sederhana dan nomor pesanan penjualan secara urut untuk setiap pengiriman, sehingga ini sebagai wujud pertanggungjawaban dan dapat mempermudah pengawasan. Akan tetapi pada dokumen tersebut belum terdapat kolom untuk tanda tangan, sehingga kelemahannya itu bisa mungkin terjadinya pesanan yang tidak jelas atau fiktif yang diproses oleh perusahaan. Next. Lalu yang keenam adalah informasi dan komunikasi. Pemilik FGBS menyadari pentingnya memiliki catatan keuangan yang valid dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, perusahaan merancang sistem informasi untuk mendukung terwujudnya validitas catatan perusahaan keuangan. Hal yang yang keempat yaitu pengawasan kinerja. Pada FGBS belum terdapat supervisi atau yang biasa disebut dengan supervisor yang efektif terhadap karyawannya. Supervisor ini bisa meliputi pelatihan terhadap karyawan, memonitor kinerja karyawan, mengkoreksi kesalahan yang mereka lakukan, mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap harta perusahaan. Padahal supervisi ini sangat penting, terutama di perusahaan kecil yang tidak memiliki perusahaan tugas yang cukup memadai. Lalu yang terakhir itu penaksiran risiko. Semua perusahaan baik besar maupun kecil pasti mengalami risiko internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan perusahaannya. Pada FGBCS ini salah satu risiko yang terjadi adalah jumlah bahan baku yang dibeli dari vendor tidak sesuai dengan yang dikirimkan, sehingga petugas bagian penerimaan harus melakukan penggalian mendesak vendor untuk meminta penyesuaian jumlah yang akan dikirimkan. Mungkin untuk pertanyaan ke-7 dan 8 akan disampaikan oleh Cynthia Salsabila. Pada Cynthia, disilakan. Mohon maaf sebelumnya, Cynthia, mungkin suaranya belum kedengaran, Cynthia. Mungkin kalau tidak bisa, mungkin boleh dilepas saja earphone. Dan pertanyaan 4. Pertanyaan 7 yaitu menyiapkan rekomendasi
rekomendasi untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal. Hal yang dibutuhkan untuk rekomendasi dalam meningkatkan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal ini membutuhkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu strategi dari perusahaan dengan meningkatkan kekhawatiran terhadap produksi, supaya perusahaan bisa meningkatkan lagi kemajuan terhadap produksinya dan teknologi penanganan material. Yang kedua, yaitu sistem pemrosesan batch berdasarkan file konvensional, rumit, dan lambat, dan komunikasi dengan pusat distribusi bersifat primitif. Lalu selanjutnya, manajer pusat komputer telah merekomendasikan agar sistem komputer baru diinstal dan perangkat lunak baru diperoleh yang dapat berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Yang ketiga, yaitu adanya kekhawatiran dengan sistem biaya standar karena harus memperbaiki atau selalu memperbaikinya. Yang keempat, yaitu strategi untuk melakukan analisis sistem untuk membuat perusahaan memiliki sistem informasi akuntansi terbaik dengan mengevaluasi sistem yang ada, dan untuk membuat tindakan rekomendasi yang tepat untuk sistem yang ditingkatkan. Beberapa perbaikan mungkin akan mengakibatkan relatif suatu hal yang lebih kecil, seperti memberikan laporan manajemen tambahan. Yang lain mungkin yang lebih radikal, seperti mengganti perangkat keras dan perangkat lunak komputer saat ini dengan teknologi yang lebih modern. Yang kelima, yakni meningkatkan sistem verifikasi dan melakukan internal control terhadap karyawan dan memberikan sanksi supaya tidak melakukan kecurangan maupun kesalahan. Yang keenam, adanya strategi informasi. Tanpa adanya informasi, segala proses pengendalian mulai dari pembentukan kebijakan, analisis risiko, hingga pengawasan mustahil dapat dilakukan. Karena informasi dan komunikasi digunakan untuk menilai kejadian atau kondisi yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan juga pelaporan eksternal. Dan yang terakhir, yaitu melakukan pemisahan next. Baiklah, pertanyaan 8, yaitu menyiapkan dokumentasi untuk sistem baru yang direkomendasikan. Pertama ada flowchart pembelian. Di dalam flowchart pembelian ini ada 3 departemen. Pertama, departemen gudang, departemen pembelian, dan departemen produksi. Di departemen gudang menerima permintaan bahan baku dari konsumen. Lalu, departemen gudang akan menerbitkan 2 surat permintaan bahan baku. Yang pertama akan langsung diterbitkan bahan baku, dan yang kedua dikirimkan kepada departemen pembelian. Lalu di departemen pembelian, daftar permintaan bahan baku ini akan disiapkan oleh departemen pembelian. Lalu setelah menyiapkannya akan dilakukan pengiriman bahan baku ke gudang. Dan yang terakhir di flowchart pembelian ini, pada departemen produksi, bahan baku tersebut yang sudah diproses di gudang dan oleh departemen pembelian akan dilakukan produksi untuk memproduksi bahan baku tersebut hingga menjadi barang jadi. Lalu selanjutnya ada flowchart penjualan. Di flowchart penjualan ini ada 4 departemen, yakni departemen penjualan, kasa, gudang, dan departemen pengiriman. Pertama, di departemen penjualan ini akan dimulai penerimaan order. Lalu setelah order diterima akan dibuat atau diterbitkan faktur penjualan. Ada 2 faktur penjualan. Faktur penjualan pertama akan dikirimkan ke kasa, dan yang kedua akan dikirimkan ke gudang. Yang dikirimkan ke kasa, kasa akan menerima uang. Lalu kasa membuat laporan penerimaan kas dan menerbitkan juga laporan penerimaan kas. Selanjutnya, faktur penjualan yang berada di departemen gudang akan menyiapkan dan menyerahkan barang. Lalu sebelum diserahkan barang akan diterbitkan faktur penjualan. Lalu diterbitkan juga faktur gudang. Dan yang terakhir di departemen pengiriman barang, faktur penjualan 1 dan 2 yang berasal dari kasa dan gudang tersebut akan dibandingkan apakah sesuai dengan permintaan pembelian. Lalu departemen pengiriman barang akan menyerahkan barang tersebut kepada sekian dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Cynthia. Mungkin untuk penyampaian terakhir bisa disampaikan oleh William Garcia. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu menyiapkan laporan keuangan dan general ledger. Yang pertama yaitu statement of financial position. Terdiri atas aset yang terbagi atas current asset, investment, property, dan property, plant, and equipment. Terus di sebelah kanan ada liabilities yang terbagi atas current liability, long term liability, dan equity. Nanti ditotalkan antara aset dan total liability dan equity. Next. Selanjutnya adalah income statement. Income statement terdiri atas revenue yang terbagi atas sales, interest income, gain on sale of asset. Kedua itu expense. Expense terdiri atas cost of goods sold, depreciation expense, supplies expense, salary and wage expense, interest expense, dan utilities expense. Selanjutnya itu statement of cash flow. Yang pertama itu arus dari kegiatan operasional, dikurang dengan kas untuk persediaan, kas untuk biaya operasi, dan kas untuk membayar bunga. Didapat aliran kas bersih dari operasional. Yang kedua itu aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi. Yang ketiga itu aliran kas yang berasal dari kegiatan keuangan kas yang diterima dari penjualan saham. Dikurangi dengan kas untuk membayar dividen. Didapat aliran kas bersih dari kegiatan keuangan. Setelah itu didapat kenaikan kas ditambah dengan saldo kas awal tahun, didapat saldo kas akhir tahun. Next. Selanjutnya itu adalah statement of return earning. Didapat dari laba di tahun awal, dikurangi dengan saham preferen dan saham biasa. Didapat kenaikan laba ditahan. Selanjutnya laba ditahan awal ditambah kenaikan laba ditahan, dapat laba ditahan akhir. Next. Selanjutnya adalah general ledger. Yang pertama adalah general ledger akun, yang terdiri atas kode akun, nama akun, debit, kredit, dan saldo. Next. Yang pertama itu, dan selanjutnya itu adalah penjualan TPA, yang terdiri dari tanggal pengiriman, nomor pesanan penjualan, nomor pelanggan, tanggal pemesanan, penjualan kredit atau tunai, dan pusat distribusi terdekat. Next. Selanjutnya itu adalah penjualan TPB, yang terbagi atas nomor produk, kuantitas, satuan ukuran, harga jual, satuan, dan harga jual total. Next. Selanjutnya itu adalah general ledger produksi, yang terdiri atas nomor pesanan penjualan, tanggal pesanan produksi, tanggal pengiriman yang diminta, tanggal mulai produksi, dan tanggal selesai produksi. Next. Selanjutnya itu pertanyaan 10. List hardware yang digunakan untuk sistem baru. Yang pertama itu adalah beberapa aset komputer dengan spesifikasi cukup tinggi. Yang kedua hard disk eksternal, 3 printer, keempat portable komputer, yang kelima mouse, yang keenam router wifi, yang ketujuh smartphone, yang ke-8 speaker, yang ke-9 kabel, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah Windows 11 ke atas, Mac OS, software kerja umum, SPSS, RDBMS, storage online, aplikasi accounting, dan server database, dan lain-lain. Sekian dari saya dan kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih William atas penyampaiannya. Mungkin sekian penyampaian dari kami grup 5 terkait grup proyek assignment tentang sistem informasi akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.